Apa yang harus kita lakukan, Datuk? Iya, Datuk. Saya akan keluar dulu. Sekarang, kamu jaga ayahmu dulu. Baik, Datuk. Iya. Bagaimana, Datuk? Datuk, apakah suara yang mengaum itu suara harimau peliharaannya? Iya. Dia tahu majikannya akan meninggal. Sekarang, dia menunggu majikan barunya. Maksudnya, Datuk? Begini, ilmu Jalubuk harus diwariskan kepada anaknya. Selagi ilmu itu belum diwariskan, ia akan tersiksa terus-menerus. Oh, pantas. Sudah hampir seminggu Jalubuk sekarat seperti itu. Ini berarti hanya anaknya lah yang bisa menyelamatkannya. Bukan begitu, Datuk? Apakah Erwin sudah tahu? Pasti sudah tahu. Tapi mungkin dia keberatan untuk mewarisinya. Erwin sudah tahu dan membayangkan risiko apa yang akan dihadapinya. Astagfirullah. Ayah, nyebut ya. Ayah, nyebut ya. Ya Allah, ampunlah dosa ayahku ini, ya Allah. Ya, istighfar ya. Ayah, ayah istighfar ya. Datuk, bagaimana ini agar ayah saya tidak menderita seperti ini? Sabar, nak, sabar. Aku merasakan kebimbangan kamu. Jika kamu tidak mau mewarisi ilmu ayahmu, kamu akan melihat ayahmu menderita sekarat terus-menerus. Dan jika kau terima, maka kaulah yang akan menanggung segala akibat yang ditimbulkan harimau peliharaan ayahmu itu. Erwin, biar bagaimanapun kamu harus menerimanya. Aku tidak tega melihat penderitaan ayahmu seperti ini. Coba kau lihat di luar sana. Seluruh halaman rumahmu penuh dengan orang berdatangan. Kami tidak ingin kalau kematian ayahmu menjadi tontonan orang banyak. Cobalah pikirkan lagi.
Selesaikanlah. Hanya kau yang bisa mengakhirinya. Bagaimana Pak Haji? Ilmu yang dimiliki ayahmu ini, ilmu batin, tidak diridhoi Allah. Namun, untuk mengakhiri penderitaan ayahmu, ambillah dan buanglah ilmu ayahmu itu jauh-jauh. Ayah, aku siap menerima ilmu warisan ayah. Ayolah, lakukanlah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah! Ada cita dan putus asa, ada cinta juga derita, ada hidup dan juga mati. Itulah misteri ilahi. Ada elang juga kenari, angin sepoi juga tsunami, gugur semi silih berganti. Itulah misteri Erwin, sekarang kami permisi pulang. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Gusti Allah, jalur yang tadi siang baru mati. Iya Pak. Iya Pak. Lila! Lila! Kemari kamu! Ada apa, Ma? Putus
putuskan hubunganmu dengan Erwin. Semua orang sudah membicarakan dia. Di warung, di jalan. Dia telah mewarisi ilmu ayahnya, nak. Tapi, Ma, Semua orang sudah tahu. Jaluruk bangkit dari kuburnya sebagai harimau. Kamu ingat kan? Ingat, nak? Nila, dia sudah pasti mewarisi ilmu ayahnya. Jadi lebih baik kamu putuskan hubunganmu dengannya sebelum menjadi istrinya. Mengerti? Bang, aku mau ngomong. Ngomong apa lagi? Mau memutuskan hubungan kita, bukan? Aku tahu. Kamu malu memiliki calon suami yang memiliki piaraan harimau. Iya kan? Tidak apa. Aku tahu diri. Aku memang tidak pantas bersanding denganmu. Permisi. Kau tahu sendiri, Gor. Bukan hanya tahu, Bang. Aku yang bicara langsung dengannya. Si Erwin itu merantau ke Medan. Aku sendiri yang menyetop mobil bas yang mau dinaikinya itu. Kasihan anak itu. Di sini dia hidup dengan ayahnya. Semenjak ayahnya meninggal, dia harus menanggung ilmu yang tidak diinginkannya. Aku tahu, dia pergi untuk menghilangkan malu. Terima kasih ya atas bantuannya. Sama-sama. Tunggu. Kenalkan. Nama saya Erna. Erwin. Benar, ini warungnya Hilman. Tapi sekarang bukan warung dia lagi. Warung ini sudah saya beli setahun yang lalu. Jadi sekarang Hilman tinggal di mana, Pak? Wah, kurang tahu, Pak. Kabarnya sih dia sudah bekerja di perusahaan swasta, Pak. Ya udahlah, Bang. Jangan cemas dulu. Gimana kalau sekarang kita ke rumah saya dulu, yuk? Baiklah. Terima kasih ya, Pak. Oh iya, sama-sama. Pak, Ma, namanya Bang Erwin. Aku ketemu dia di jalan. Tadi, waktu di jalan, tas dan perhiasanku hampir dijamret sama bajingan jalanan, Pak. Tapi untung aja Bang Erwin nolongin aku. Dia berkelahi habis-habisan untuk nolongin aku. Lalu, menang? Ya iya dong, Pak. Kalau enggak, mana mungkin tas dan perhiasanku balik ke aku. Sudah lama di Medan? Baru pertama kali menginjak kota Medan, Pak. Rencananya ingin mencari pekerjaan melalui temanku Hilman. Tapi ternyata Hilman sudah hijrah ke Jakarta. Bang Erwin ini bisa bela diri loh, Pak. Katanya Papa butuh orang buat kepala gudang. Papa pakai dia aja. Boleh. Sekolahnya sampai di mana? SMA, Pak. SMA. Kalau begitu, kau besok datang ke kantorku. Terima kasih, Pak. Sekarang saya mohon pamit dulu, Pak. Bang. Emang Abang mau menginap di mana? Di penginapan R. Bang Erwin kan belum tahu seluk-beluk Medan. Gimana kalau dia nginep di sini, Pak? Kan pavilion Bang Edi kosong. Dia lagi pulang kampung. Boleh.
Coba kau antar ke kamarnya. Yuk Bang, ikut aku. Permisi, Pak. Silakan. Iya. Silakan Bang. Makasih, Er. Nah, inilah tempatnya. Maaf, Er. Aku jadi menyusahkan kamu. Siapa bilang menyusahkan, Bang? Aku senang kok membantu Abang. Oh ya, Bang. Kalau Abang sudah dapat pekerjaan, kapan istri Abang dibawa kemari? Istri? Iya. Istri Abang yang ada di kampung. Aku masih sendiri, Er. Bohong, Abang. Untuk apa aku bohong? Guruku bilang, orang bohong itu hakikatnya membohongi diri sendiri. Masa sih? Abang belum punya pacar? Keluargaku sangat melarat, Er. Setiap gadis di kampungku tahu, yang hidup denganku bakalan susah. Abang. Hidup susah kalau pengangguran, Bang. Tapi kalau Abang kerja, hidup Abang kan bakal jadi enak. Kenapa aku teringat terus sama dia? Tidak. Dia pasti akan meninggalkan aku kalau dia tahu siapa sebenarnya aku. Ayah. Ayah, ada apa, Ayah? Erwin, hapuskan semua gambaran Erna dalam pikiranmu, nak. Ayah tidak ingin kau menderita. Apakah aku dilarang bercinta dengan seorang wanita, Ayah? Nanti akan datang waktunya, Erwin. Sekarang, keluarlah dan periksa sekitar rumah Erna. Selesaikan tugasmu. Tugas? Maksud Ayah apa? Nanti kau akan tahu sendiri. Tapi ingat, kau harus hati-hati. Kalau tidak, kau terancam bahaya. Mau apa kalian? Papa?
Ada apa? Itu! Ada rampok, Bang! Ternyata manusia harimau itu sudah berada di Medan. Tidak bisa. Setiap kendaraan yang keluar masuk areal gudang harus diperiksa. Ini zaman sulit. Tikus jahat bisa ada di mana-mana. Baik, Pak. Beri laporan secepatnya kalau ada apa-apa. Siap, Pak. Laksanakan tugas. Bang Erwin, Erna, selamat ya, Bang. selamat apa? Ya selamat atas kesuksesan pekerjaan Abang. Kata Ayah, baru 3 bulan Abang bekerja di sini, perusahaan ini sudah mengalami kemajuan. Itu kan hanya omonganmu saja, Er. Sumpah, Bang. Para pelanggan puas atas pelayanan Abang. Kata mereka, pelayanan Abang sopan, simpatik, dan menyenangkan. Erna. Mereka saja yang terlalu berlebih-lebihan. Padahal setiap orang itu sama. Asal kita baik pada mereka, mereka akan lebih baik pada kita. Bang, temani aku makan siang yuk. Boleh, tapi jangan lama-lama ya, Er. Emang kenapa sih? Erna, kita tidak boleh memberi contoh yang buruk pada karyawan lain. Kalau kita menyuruh mereka disiplin, maka kita yang pertama yang harus menegakkan disiplin itu sendiri. Iya, pokoknya temani aku makan siang ya. Tapi, Er... Kemarin aku dipanggil Papa, Bang. Lantas? Ya, Papa bertanya tentang hubungan kita. Kapan kita nikah, Bang? Apa jawabmu? Ya, aku tidak bisa menjawab apa-apa. Abang kan tidak pernah ngomong apa-apa. Iya, kita akan menikah secepatnya. Lebih cepat, lebih bagus. Tapi sebelum itu, tolong kamu jawab pertanyaan Abang dulu. Apakah kamu benar-benar mencintai Abang? Abang masih ragu? Iya. Karena kamu belum tahu siapa sebenarnya Abang. Aku kan sudah tahu Abang. Papa dan Mama menganggap Abang sebagai orang yang baik. Dan laki yang pantas menjadi tempat gantungan hidupku, Bang. Iya. Tapi kalau suatu saat aku menjadi kucing, kambing, sapi atau harimau yang menakutkan, apakah Erna masih mencintai Abang? Jangankan menjadi harimau, Bang. Menjadi gorila sekalipun, aku tetap mencintaimu, Bang. Betul? Sumpah. Iya. Kalau begitu bulan depan kita akan menikah. Aku akan segera melamarmu. Itu foto calon menantuku. Kelihatannya Erna sangat mencintainya. Ini malah petaka besar, Bang. Memangnya kenapa, Din? Bang, Abang putuskan hubungan Erna sama Erwin sekarang juga. Loh, kenapa? Jelaskan. Menurut kami Erwin anak yang baik, Iya. cerdas,
sopan, dan bisa memimpin orang. Perusahaan abangmu saja maju pesat dipimpin Erwin kok. Kak Emma, Erwin itu bukan manusia biasa. Din, ngomong yang benar kau. Abang, aku ini pedagang yang berkeliling kemana-mana. Aku tahu siapa itu Jalubuk. Erwin itu anak tunggal Jalubuk. Manusia yang sudah mati. Tapi sampai sekarang masih gentayangan sebagai manusia harimau. Jalubuk. Gusti Allah. Jalubuk yang dari siang baru mati. Iya, Pak. Iya, Bang. Masya Allah. Nurdin lihat sendiri, Ma. Aku lihat dengan jelas, dengan mata kepalaku sendiri. Saya tahu siapa itu Jalubuk. Matinya sangat susah sekali. Sakratul mautnya sampai berhari-hari. Ia tidak akan mati sebelum ilmunya diwariskan kepada anaknya. Nyawanya baru putus setelah dia mewariskan ilmunya itu kepada si Erwin ini, Bang. Apa kelebihan ilmu Jalubuk? Dia bisa menyuruh harimau peliharaannya, Bang. Harimau itu bukan harimau biasa, tetapi harimau siluman. Dia bisa disuruh apa saja, termasuk membunuh orang yang sangat dibencinya. Kejam juga. Namanya juga ilmu hitam. Ilmu yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan yang lebih berbahaya lagi. Apa? Binatang itu harus diberi makan. Makanya bukan daging biasa, tapi daging manusia. Karena itu harus ada yang jadi korban. Apa abang mau kalau suatu saat Erna dijadikan korban? Tidak mungkin. Atau Kak Emma sendiri? Waktu-waktu Kak Emma ada konflik sama Erwin. Erwin jadi sakit hati. Gampang saja Kak Emma dijadikan korban untuk binatang piaraannya. Kak Emma mau? Hah? Tidak mau. Begini saja, Bang. Untuk lebih meyakinkan bahwa aku ke tempat Erwin. Aku akan menanyakan beberapa hal. Bang Harun dan Kak Emma bisa mendengarkan sendiri bagaimana jawabannya. Hati-hati ya. Yang itu taruh situ. Di atas, di atas. Di sini. Hati-hati ya. Erwin, Kenalkan. Ini adikku. Dia ingin bicara denganmu. Kenalkan, namaku Erwin Ori. aku sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu Erwin, anak Jalubuk bukan? Betul kan? Lelaki tua yang bermisal, berambut putih yang mempunyai ilmu cindaku. Kau pewaris satu-satunya ilmu ayahmu. Betul kan? Jawab pertanyaanku, Erwin. Kamulah satu-satunya pewaris ilmu ayahmu. Betul? Inilah manusia pewaris ilmu cindaku. Siluman harimau yang bisa disuruh sewaktu-waktu. Betul? Betul, Om. Dan siluman harimau itu juga butuh makan. Dan kaulah yang memberi makan. Betul, Erwin? Jawab pertanyaanku, betul? Iya, jawablah Erwin. Jawab. Iya, jawablah dengan jujur. Betul, Om. Dan makanannya manusia. Karena itu, setiap tahun selalu ada korban. Itu tidak benar. Cukup! Aku sudah tahu semuanya. Aku pernah lihat Jalubuk yang berbadan harimau berkepala manusia. Aku tahu siapa kamu. Aku tidak sulit ponakanku nikah denganmu. Kami keluarga baik-baik. Kami tidak pantas mengambil menantu penganut ilmu hitam. Putuskan, Erna. Jangan dekati dia. Tidak bisa.
Pak, Ma, Om Nurdin itu bohong. Nah, Erwin, maafkan saya. Besok datanglah ke kantor untuk mengambil pesangon sebagai tanda bukti bahwa Nah Erwin telah keluar dari kantor ini. Maaf. Baik, saya terima Om. Saya permisi. Kau masih ingat padaku, Nurdin? Iya. Maaf, kita tidak pernah ada permusuhan. Jangan ganggu aku, Jalubuk. Aku tidak pernah menipu kau. Kau telah menyakiti hati anakku. Bukan saja kau telah membuat malu di depan anak buahnya, tapi kau telah memutuskan hubungan cintanya dengan Erna yang sangat dicintainya. Kau harus dihukum. Tolong! 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 Kecapean nih kalau dari Medan naik kapal. Lain kali kita naik pesawat saja ya. Ya oke, kita cabut aja yuk. Ya. Taksi bang. Mas, taksi mas. Tidak, terima kasih. Teman saya Hilman sudah nunggu. Mas, taksi mas. Di mana rumahnya Hilman? Aku tidak tahu alamatnya sama sekali. Ini bang. Terima kasih ya. Ya.
Tidur di mana aku malam ini? Ayah. 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 Jangan khawatir anakku. Aku tahu alamat Hilman. Di mana, Ayah? Ikuti aku. Ini rumah Hilman. Masuklah. Baik, Ayah. Iya. Maaf, apakah benar di sini rumahnya Hilman? Benar. Maaf, abang siapa? Saya teman sepermainan Hilman di kampung. Saya dari Tapanuli. Oh ya, Hilmannya ada? Oh, ada. Tunggu sebentar ya, saya panggil. Iya, terima kasih. Erwin? Hilman? Hilman! Erwin! Kenalkan, Win. Ini istriku. Norma. Erwin. Silakan masuk, Win. Ayo. Silakan, Win. Silakan. Ma, minta tolong siapkan kamar untuk Erwin ya. Iya. Silakan dudukin. Bagaimana keadaan di kampung? Baik semuanya. Ayahku sudah tidak ada, Hil. Almarhum maksudmu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilmunya? Aku yang mewarisinya. Aku turut prihatin atas kematian ayahmu. Ya, tapi itu semua atas kehendak Allah. Silakan minumin. Oh ya, boleh aku tahu tujuan utamamu ke ibu kota? Menyambung hidup. Aku ingin mencari pekerjaan di sini. Tapi ijazahku cuma SMA. Di sini nomor satu bukan ijazah, Win, tapi tekad, ketekunan, kejujuran, dan sabar. Itu modal utamanya. Ijazah hanya pelengkap kedua. Oh ya, selagi kamu belum dapat pekerjaan tetap, kamu boleh tinggal di sini. Nanti setelah mendapat pekerjaan yang bagus, terserah kamu mau tinggal di mana. Iya kan, Ma? Iya. Terima kasih, Hil. Allah yang akan membalas kebaikan kalian berdua. Kalau begitu, mendingan kamu istirahat. Pasti capek sekian lama di kapal. Oh ya, Ma? Kamarnya sudah diberesin? Sudah, Pak. Kalau begitu, mari saya antar. Ya. Ayo. Ini kamarmu. Anggap saja seperti rumah sendiri. Iya, Bang. Ini majalah untuk baca-baca. Daripada abang bengong. Terima kasih ya. Kalau begitu, selamat istirahat. Ya? Iya. Iya. Ayo.
Aman ya? Aman. Ayo jalan. Ya ampun, nenek datang. Aku bisa kena malu kalau mengaum di sini. Jangan mengaum di sini. Ilmu dan istrinya akan mendengar aumanku. Tetangga-tetangga di sini pasti akan geger ketakutan. Bangun, Bang. Bangun. Ada apa sih, Ma? Coba dia Abang dengar. Ada suara apa sih di luar? Harimau, Bang. Harimau. Itu suara harimau. Pasti ada harimau di sekitar rumah kita, Bang. Aku takut, Bang. Erwin. Masya Allah. Kasihan Erwin. Bang. Kayaknya suaranya makin deket, Bang. Jangan-jangan harimaunya sudah masuk pekarangan rumah kita, Bang. Bang. Abang jangan diam aja dong. Sudah lama, paling juga macan sirkus yang lepas, pasti sudah ada petugas yang mengurus. Lebih baik kita tidur lagi. Ayo. Tapi, Bang. Sudahlah. Tempenya, Pak? Ya udah, Bu. Udah cukup. Pak, Mah, tadi dengar suara harimau di luar nggak? Suara apa? Ngawur kamu. Ayo makan. Tapi, Pak, Mah, aku tadi dengar suara harimau di luar. Apa mungkin harimau jadi-jadian, Pak? Hus. Harimau jadi-jadian itu cuma ada dalam dongeng. Zaman begini modern, kalian masih sempat mikirin kayak gituan. Udah, ayo duduk. Ambilin, Bu. Ada bunga indah berduri, ada siang dan pagi, anak-anak datang dan pergi, itulah misteri ilahi. Ada cita dan putus asa, ada cinta ada hidup dan juga mati, itulah misteri ilahi. Elang juga kenari, angin sepoi juga tsunami, gugur selisih. Tadi malam saya mendengar auman harimau. Apa Pak Hilman mendengarnya? Iya, mungkin harimau yang lepas. Saya pikir dari rumah Pak Hilman. Aku dengar dari rumahku, aku kira malah di rumah Bapak. Wah, benar-benar aneh. Ya Allah, ambillah nyawaku sekiranya aku membuat malapetaka bagi banyak orang, ya Allah. Aku tidak ingin membuat orang lain takut. Aku malu, ya Allah.
Ada apa, Win? Kamu harus sabar, Win. Sabar. Kau tahu apa yang terjadi dengan diriku kan, Hil? Dan tentunya kau mendengar rawangan harimau semalam. Aku mendengarnya. Istriku dan tetangga kita juga mendengar. Aku malu, Hil. Aku tidak bisa menahan diriku untuk tidak meraung seperti raungan seorang nenek. Aku mengerti. Semuanya bukan kehendak dirimu. Tolonglah aku, Hil, agar aku bisa terbebas dari ilmu kakek moyangku. Tekadmu harus kuat. Kalau begitu, kita masuk ke dalam yuk. Terima kasih, Hil. Iya. Erwin itu temannya Bang Hilman waktu di kampung. Katanya sih mereka berteman sudah sejak kecil. Memangnya ada apa ya? Gak ada apa-apa sih, Jeng. Cuma saya agak khawatir ya. Orang sini mulai curiga gitu sama Bang Erwin. Sampai sejauh itu curiganya? Belum sejauh itu. Tapi kami hanya waspada. Mungkin sebaiknya Pak Hilman melapor pada Pak RT. Kalau Erwin itu hanya tinggal sementara di rumah Pak Hilman. Baik-baik. Nanti saya bicarakan dulu sama Bang Hilman. Ya, kalau begitu saya pamit pulang dulu. Mari, Jeng. Iya, Bu. Mari. Tidur kok cepet banget sih. Bangun, Bu. Omong kosong. Mana ada orang yang menjadi harimau? Itu tidak masuk akal. Memang sulit dinalar. Tapi kenyataannya Bu Sita melihatnya. Seekor harimau berkepala manusia. Hil, kamu ini orang berpendidikan, berkedudukan yang bagus. Masih saja mau dibohongi Bu Sita. Nonsen itu, Hil. Nonsen. Soalnya, kamu tidak melihatnya langsung. Jadi kamu tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Oke. Aku ingin melihatnya. Coba kamu katakan, dukun mana yang bisa menunjukkan harimau itu padaku. Akan aku ajak berkelahi dia. Omonganmu itu suatu tantangan. Aku khawatir akan ada akibatnya. Kamu tunggu di sini ya.
Aneh. Apa yang rusak? Busi baru. Aki juga. Lama amat sih. Aneh. Kenapa sih, Bang? Nggak tahu. Aku juga bingung apa yang rusak ya. Iyalah, mobil butut gini masih aja dipakai. Udah AC-nya nggak jalan, semuanya rusak. Di museumin kenapa? Kan aku udah bilang, ngeri kan kalau bawa mobil yang suka ngadat begini? Wah. Iya. Aku juga nggak nyangka bakal mogok lagi. Kan sudah diservis tadi. Terus gimana nih, Bang? Udah kayak gini, udah malam kan? Wah. Aku juga nggak tahu. Bingung. Mana di tengah hutan, gelap, nggak ada orang lagi. Kenapa nggak nelpon bengkel langganan? Hari gini, malam-malam begini bengkel nggak mau. Terus gimana? Kunci pintunya. Kamu di sini saja. Jangan keluar. Kunci pintunya. Iya, hati-hati, Bang. Kau memang hebat, anak muda. Pemberani. Tapi, aku tidak suka kepadamu. Mengapa kau membenciku, anak muda? Karena kau banyak membuat bencana. Bikin orang-orang pada takut dan membunuh semaumu. Tuduhanmu berlebihan. Aku melindungi yang lemah, memberantas yang jahat. Manusia yang bersekutu dengan kau sebangsa iblis. Sudah sepantasnya aku memegang kepalamu. Baik, bersiaplah. Aku sudah bersiap sejak tadi. Kalau lu sayang nyawa, selain uang lu. Alah, jangan pura-pura lu. Gua tahu, lu baru dapat gaji dari kantor lu. Coba serahkan. Suara apa tuh? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 anak muda itu tidak tertolong. Laporan saudara benar bahwa mereka itu dibunuh oleh harimau. Otopsi mayat mereka menunjukkan bahwa mereka disobek-sobek cakar binatang buas. Dari penyelidikan laboratorium, ditemukan bulu harimau.
Saudara tahu harimau dari mana? Tidak, Pak. Apa mungkin harimau sirkus yang lepas? Tidak. Tidak ada laporan harimau lepas. Setelah dicek pun, semua harimau yang dimiliki sirkus masih utuh di tempatnya. Wah, harimau dari mana ya? Dibilang dari hutan, di Jakarta ini tidak ada hutan. Apa harimau jadi-jadian? Jangan ngawur. Polisi tidak percaya yang begituan. Saya minta bantuan saudara. Datanglah kemari setiap saya memerlukan keterangan. Siap, Pak. Kalau begitu, saya permisi pulang, Pak. Ya. Kamu kenapa? Kok cemberut? Bete banget nih. Bete kenapa? Bete aja sama tuh cowok. Pasti kamu ribut lagi ya sama pacar kamu itu, si Adam. Dia selalu pengen menang sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Erwin, sini Win. Kenalkan ini Erwin, teman sekampungnya Bang Hilman. Erwin. Indah Hayati. Sudah 4 bulan Erwin tinggal di rumah ini. Katanya dia mau mencari pekerjaan. Tapi sampai sekarang belum juga berhasil. Tolongin dong, In. Ijazahnya apa? SMA. Ya udah, kamu siapin aja berkas-berkas lamarannya. Kebetulan di kantor aku sedang membutuhkan pegawai baru. Dan direkturnya emang masih punya hubungan famili sama aku. Ya siapa tahu aja nasib Bang Erwin baik. Ya udah Win, sekarang kamu buat lamarannya. Nanti biar Indah yang mengantarnya. Boleh, kapan? Kalau bisa sih secepatnya. Indah. Maaf, saya ingin menjemput calon istri saya. Apa kamu bilang? Calon istri? Ya, kamu harus ikut saya. Aku nggak mau ikut sama kamu. Maaf. Biar saya yang mengantar Indah pulang. Tidak boleh. Saya yang harus mengantarnya. Bung, maaf Bung. Saya rasa ada benarnya kalau Mbak ini yang mengantar Indah. Indah, kamu harus ikut saya. Aku nggak mau ikut sama kamu. Bung, kita masih ada urusan. Coba dari dulu aku kenal sama kamu. Bukan sama Adam. Aku bisa naik motor kamu. Kayak gini kan lebih seru. Boleh. Dilihat dari tampang dan gayanya, sepertinya lelaki tadi anak orang kaya ya. Iya, bapaknya punya 10 perusahaan besar. Dia anak pertama. Dan dia juga memang dimanja sih. Tapi kenapa cintanya kau tolak? Sebelum aku tahu akhlak bejatnya itu, aku terima kok cintanya. Bejat bagaimana? Dia itu suka mainin cewek. Udah gitu egois dan ingin menang sendiri. Berhenti! Kenapa, Mas? Ada apa? Anak itu tertabrak mobil saya, Mas. Karena dia menyeberang tiba-tiba. Sebaiknya anak itu cepatnya dibawa ke rumah sakit. Lu kan mau kabur, mentang-mentang bawa mobil. Iya, enak aja. Ya benar, diam. Kita punya hukum. Kita tidak boleh seorang-orang terhadap orang lain. Siapa yang ingin orang ini? Ayo maju. Saya. Saudara mau apa? Menghalangi. Ayo. Bubar. Bubar semua. Ayo bubar. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Masya Allah, kok Freddy bisa sampai nabrak anak orang? Nggak usah panik, Ma. Tenang. Bagaimana bisa tenang? Orang bilang mau dibakar masa kok tenang, Pak? Iya, tapi Freddy sekarang kan selamat. Ya sudah, ayo.
Pak Ruslan bilang kamu mau dibakar massa, Freddy. Benar, Mah. Mas Erwin inilah yang menolong saya. Kalau tidak ada Mas Erwin, mungkin sekarang ini saya menjadi abu. Oh ya. Terima kasih atas pertolongannya, anak Erwin. Iya. In, sudah lama kenal Erwin. Iya, Pak D. Saya juga pernah ditolong sama Bang Erwin. Erwin, menolong orang itu adalah suatu ibadah. Jadi, kamu tidak usah khawatir dengan kejadian itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Indah? Bang Erwin, ada kabar baik. Kabar baik apa? Bang Erwin diterima kerja. Terima kasih, Indah. Terima kasih atas bantuanmu. Iya, sama-sama, Bang. Masuk. Bagaimana? Kau betah kerja di sini? Saya akan selalu berusaha untuk betah di sini, Pak. Oh iya, sepertinya kamu punya hubungan khusus dengan Erwin, In. Pak D. Pak D setuju kok. Kalau kamu nikah dengan Erwin. Erwin itu orangnya baik dan tidak sombong. Pakailah mobil Pak D jika kau ingin bepergian dengan Erwin. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak D. Ya. Iya. Hubungan kita tuh sudah berapa lama sih? Udah 4 bulan. Iya ya. Kamu kan kerja di kantor Pak D sudah hampir 7 bulan ya? Seperti baru kemarin ya. Iya. Apakah kita akan begini terus? Maksudmu? Apa nggak sebaiknya kita lanjutkan dengan ke pesta pernikahan? Bagaimana menurutmu? Aku senang sekali. Tapi apa? Kamu belum mengenal baik siapa aku. Sebenarnya aku ini... Kamu itu anak orang melarat, sejak kecil menderita, jadi kamu takut tidak bisa membahagiakan istrimu, begitu? Iya. Sayang, aku cinta sama kamu, bukan sama harta kamu. Jadi, kalau Allah menentukan hidup kita susah, kita jalanin itu bersama-sama ya. Tapi, aku ini bukan manusia biasa. Bukan manusia biasa gimana? Kamu punya mulut 1, hidung 1, terus matanya 2. Cakep-cakep lagi. Bukan begitu, Indah. Aku mau kamu mendengarkan dan pikirkan baik-baik. Aku mohon ya, sayang. Baik, aku dengerin, tapi aku nggak mau mikirin. Aku tinggal dengan ayahku di kampung. Dari ayahku, aku mewarisi ilmu yang diperoleh dari kakek moyangku. Ayah, aku siap menerima ilmu warisan ayah.
Dari warisan ilmu itu, aku harus menerima piaraan berupa seekor harimau. Jadi aku ini seorang pemelihara harimau. Wah, hebat dong sayang. Apanya yang hebat? Kadang-kadang aku sendiri yang menjadi harimau. Setengah manusia, setengah harimau. Kadang kepala atau badan. Itulah aku sayang. Orang yang sepenuh hati menyayangimu. Sebenarnya aku ini adalah orang yang merana. Dan aku sangat sadar, aku tidak pantas untuk bersanding denganmu. Aku mohon maaf, Indah. Jika suatu ketika aku harus meninggalkanmu. Aku tahu diri, aku tidak akan pernah beristri selamanya. Enggak sayang, aku yang akan jadi istri kamu. Tidak sayang, kamu pasti akan takut jika sewaktu-waktu aku berubah menjadi harimau. Aku nggak bakalan takut. Ida, sadarkah dengan apa yang kau katakan? Atau jangan-jangan karena kau kasihan kepadaku? Bukan, karena aku sayang dan aku juga cinta sama kamu. Sekarang kamu jawab jujur. Apa kamu juga sayang sama aku? Tentu, aku mencintaimu. Kapan kita menikah? Aku nggak peduli kamu mau jadi harimau, kambing, atau monyet pun. Aku tetap sayang sama kamu. Jadi, bulan depan kita ketemu dulu ya. Beri aku waktu ya. Biar aku rundingkan hal ini dengan Hilman dulu. Dan aku minta kau rundingkan dengan orang tuamu. Jangan sampai menerimaku setengah-setengah. Baik buruknya bermenantukan aku. Ya? Kau tahu aku, Hil. Dan Norma pun tahu Indah. Kami saling mencintai. Aku sudah sering gagal dalam bercinta dan putus di tengah jalan. Kali ini tidak boleh putus. Abang harus tetap menikah dengan Indah. Saya sangat kenal baik siapa Indah. Dia gadis yang baik dan pasti cocok sama abang. Sayang, boleh aku bicara empat mata dengan Erwin? Ada yang perlu dirahasiakan? Bukan. Ada yang sangat pribadi, sehingga tidak etis kalau tidak bicara empat mata. Apa sebaiknya yang harus aku lakukan, Hil? Ini ketiga kalinya kamu minta persetujuan dari kami. Iya, Ma. Tapi kali ini tuh harus jadi. Tapi dulu kamu juga pernah mengatakan ini, iya kan? Bukan begitu, Ma? Iya. Iya, Pak. Tapi Indah yakin kok kali ini nggak bakalan keliru. Coba kamu pikir, apa bagusnya si Erwin itu? Selama Indah pacaran sama Bang Erwin, Bang Erwin itu nggak suka mainin cewek. Selama Indah pacaran sama dia, Indah nggak pernah disakitin tuh hatinya. Baik banget kan, Ma? Baiklah, Papa menganggap kamu sebagai orang yang sudah dewasa. Tentu penilaianmu ini berdasarkan pemikiran yang cukup dalam. Papa dan Mama ikut pemikiranmu saja, ya? Ma? Iya. Iya, Pak. Bos, anak Medan itu harus diberi pelajaran. Masa calon istri bos dibawanya jalan-jalan, Bos? Kenapa kalian diam saja? Ya, kalau kita-kita orang sih tinggal tunggu perintah saja. Iya, Bos. Kenapa kalian menunggu perintahku? Aku sudah melamarnya. Sampai kapanpun, dia akan menjadi istriku. Kalau begitu, Bos, omongan si Dogol benar, Bos. Saya juga pernah melihat anak Medan itu berpacaran dengan Indah Hayati. Serem banget, Bos. Yang lakinya nyosot terus, Bos. Kayak angsa. Serbu anak Medan itu beramai-ramai. Habisi dia. Kalau dia macam-macam, bunuh. Siap, Bos. Lakukan dengan baik. Aku ingin besok siang mendengar kabar gembira tentang kematian anak Medan itu. Beres, Bos. Nanti malam kita kerjakan. Betul, Bos. Buktiin. Jangan cuma lu aja yang gede.
Ada apa ini? Lu yang namanya Erwin? Iya, kenapa? Hei, siapa kalian? Jangan! Jangan, Bang. Jangan bunuh Bang Erwin, Bang. Bang! Tolong jangan bunuh Bang Erwin, Bang. Ayah. Ayah. Iya. Oh iya, saya sudah mendengar kisah ayah dari Bang Erwin. Ayah, kami saling mencintai. Kami mohon doa restu untuk pernikahan kami. Baiklah. Aku restui perkawinan kalian. Jadilah kalian suami istri yang berbahagia.